Halo, selamat siang sahabat RP ya. Ketemu lagi kita di siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita sedikit membahas ya sekilas tentang dampak bangkrutnya sebuah perusahaan ya. Ini menarik karena memang tidak bisa kita pungkirin bahwa ada beberapa perusahaan memang yang terdampak bangkrut ya, terdampak dari sebuah kebangkrutan atau bankrupt ya, atau collapse ya, karena memang mungkin ya kondisi keadaan keuangan yang tidak stabil ya. Apa yang akan terjadi ketika perusahaan itu bangkrut ya? Yang pastinya terhadap perusahaan yang sudah tidak sehat ya, yang bangkrut, maka kreditor ya atau sebagai mitra bisnisnya ya yang telah bekerja sama ya akibat bangkrut maka tidak bisa memenuhi ya prestasinya kepada kreditor ya, baik dalam bentuk uang atau dalam pemenuhan barang dan jasa. Kemudian akan terjadi yang namanya PKPU dan kepailitan ya. Kedua-duanya ini adalah instrumen yang sama, tetapi ada yang lebih didahulukan dan ada yang lebih menguntungkan ya. PKPU sendiri adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang ya. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha atau perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya ya, untuk menyelesaikan hutang-hutangnya ya, di mana ya perusahaan masih bisa memegang penuh kondisi barang-barang atau harta kekayaannya, masih bisa mengelola. Kemudian bagaimana kepailitan atau pailit? Pailit itu adalah upaya yang terakhir. Kalau kata sebuah obat ya, itu adalah obat yang terakhir, upaya yang terakhir ya, karena ketika perusahaan dinyatakan pailit, maka perusahaan itu betul-betul tamat ya, tidak bisa berkegiatan lagi, tidak bisa beroperasi lagi, bahkan seluruh asetnya akan dilakukan penyitaan oleh kurator demi pemenuhan kewajibannya kepada pihak-pihak terkait ya. Itu PKPU dan kepailitan ya. Kemudian dampaknya terhadap siapa ya, karena kan perusahaan ini terdiri diisi oleh stakeholder ya. Yang pertama tentunya pelaku usaha itu sendiri ya, dalam hal ini adalah pemegang saham yang dikenal dengan RUPS ya. Otomatis mereka tidak punya lagi suatu usaha yang bisa menghasilkan buat mereka. Kedua adalah karyawan ya. Karyawan ini terdiri dari komisaris ya, direksi, sampai dengan staf, dan sampai dengan tingkat yang paling bawah ya, office boy atau yang lainnya. Itu akan terdampak karena apa? Kemungkinan akan terjadi PHK ya, akan diberhentikan ya. Kemudian siapa lagi? Yaitu tadi kreditor, karena ketika stopnya kegiatan perusahaan, maka rekan bisnis kreditor tidak bisa lagi bekerja sama ya, tidak bisa lagi menghasilkan ya, bahkan cenderung ya modal yang sudah dimasukkan atau pembayaran sudah lakukan itu terancam tidak bisa dikembalikan penuh ya. Jangankan keuntungan ya, modal saja terancam tidak dapat dipenuhi. Kemudian siapa lagi? Ya, konsumen ya, karena sebuah perusahaan ya sebagai produsen penghasil ya baik barang dan jasa, yang menggunakan adalah konsumen. Maka dengan collapse-nya atau dengan bangkrutnya perusahaannya, maka konsumen tidak lagi bisa menggunakan produk-produk daripada perusahaan tersebut ya. Kemudian siapa lagi? Ya secara tidak langsung maka berdampak pada negara ya, dalam hal ini pajak ya.
Kemudian terkait tadi PKPU dan kepailitan, ya, apa untungnya dari PKPU? Untungnya dari PKPU ini adalah perusahaan masih bisa menjalankan aktivitasnya, ya, masih bisa melaksanakan kegiatannya, masih bisa menggunakan aset-aset miliknya untuk memproduksi barang dan jasa, ya, untuk melakukan aktivitas mencari keuntungan, ya, sehingga tidak langsung stop atau pilot. Karena ketika perusahaan itu dinyatakan pilot, maka hal itu sangat menakutkan, ya, terutama bagi pengurus, ya, komisaris, ya, karena komisaris dan dewan direksi ini akan terdampak namanya, ya, nama baiknya akan terkena dampak daripada pilot tersebut, karena label daripada pilot tersebut terbawa-bawa ke namanya, sehingga akan menyulitkan apabila ingin berpindah ke perusahaan yang lain, ya. Kemudian apa perbedaan antara PKPU pilot ini dengan gugatan perdata, ya? Sebetulnya PKPU dan pilot ini adalah gugatan khusus, ya, khusus, ya, karena apa? Ya, pengadilannya khusus, kemudian cara penyelesaiannya singkat, tidak bertele-tele, kemudian bisa langsung dieksekusi, ya, aset-aset daripada milik perusahaan yang bangkrut atau pilot tersebut, ya, untuk pemenuhan kepada pihak-pihak yang terkait. Sementara kalau di dalam gugatan perdata biasa, yaitu memakan waktu yang lama, ya, memakan waktu yang lama, kemudian eksekusinya juga akan lama, kan gitu, karena dia melalui proses yang umum, ya. Kalau tadi PKPU dan kepailitan itu khusus, ya. Kemudian bagaimana hak-hak daripada pihak-pihak terkait tadi, ya, seperti hak daripada pemegang saham, ya, harus, ya, itu akan dihitungkan, bahkan mereka akan terancam kehilangan daripada sahamnya, ya, karena memang perusahaan sudah bangkrut. Kemudian terhadap karyawan, nah, karyawan ini merupakan pihak-pihak yang didahulukan pembayaran pesangonnya, karena setiap karyawan yang di PHK mendapatkan pesangon, maka pesangon-pesangon untuk karyawan ini didahulukan ketika perusahaan itu mengalami PKPU atau kepailitan, ya, ya. Jadi uang hasil penjualan aset daripada perusahaan yang pilot itu diutamakan untuk membayar gaji karyawan. Setelah dari gaji karyawan, barulah ke stakeholders yang lain, ya. Yang kedua, maka harus diutamakan hutang pajak. Hutang pajak di dalam kepailitan itu harus diutamakan, ya, setelah tadi kewajiban terhadap karyawan, ya. Kemudian terhadap kreditor, maka akan dilihat porsinya, maka dilihat statusnya, apakah dia konkuren, preferen, ya, apakah dia pemegang hak jaminan, ya, itu maka akan dilihat, ya, itu dapat urutannya berapa. Nah, sehingga sebetulnya ketika perusahaan dinyatakan pilot, maka kreditur sebetulnya dirugikan. Karena apa? Hutang-hutang yang dia miliki, ya, piutang yang dia miliki terhadap perusahaan itu, atau uang yang sudah diberikan kepada perusahaan itu terancam tidak bisa kembali sepenuhnya, gitu. Karena aset yang dijual akan dibagi-bagi, sehingga sisanya lah yang akan dibagi terhadap kreditor, dan kemungkinan tidak penuh, sehingga sebetulnya kreditor itu, apalagi yang bukan separatis atau bukan pemegang hak preferensi terhadap hak tanggungan, ya, maka dia memilih sebetulnya PKPU, ya, ketika terjadi PKPU, proposal perdamaian diserahkan, yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau perusahaan, maka untuk menjamin hak-haknya harusnya proposal tersebut disetujui sepanjang logis, ya. Karena apa? Ketika dia PKPU masih memiliki kesempatan untuk membayar full kewajibannya terhadap kreditur, ya. Inilah memang rumitnya persoalan tentang bangkrutnya perusahaannya, karena memang ada banyak pihak yang terkait. Tetapi kalau dirunut benang merahnya pasti bisa ketemu.
Demikian informasi sedikit berbagi ilmu ya mengenai kepailitan dan PKPU atau mengenai bangkrutnya sebuah perusahaan ya. Oke, selamat siang, salam sehat.